Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, bulan Juli telah berakhir. Gimana? Apakah Anda ada yang untung besar di pasar saham seiring dengan IHSG yang ditutup positif pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu? Padahal selama 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni, Saudara, IHSG konsisten merah dengan penurunan sekitar 34%. Bulan Juli selama ini memang dikenal dengan bulan yang positif. Paling tidak selama 1 dekade terakhir, Juli selalu ditutup hijau. Namun, jangan terlena karena Agustus ini masih beragam sentimen baik positif maupun negatif yang membayangi pergerakan IHSG. Kita lihat dulu bagaimana kinerja IHSG selama sebulan terakhir. Kita lihat data. Jadi dia, Saudara, Juli tahun ini kembali jadi bulan yang full senyum bagi investor di pasar saham Indonesia. Kenaikannya ini mencapai 10% lebih. Bisa dibayangkan dia lebih detailnya. Ini terakhir pada perdagangan kemarin, Saudara, ini ada sekitar 6.236 levelnya naik begitu. Kita tarik ke tanggal 1 Juli, ini masih berada di 5.695. Ini ada naik turun begitu, namun trennya tetap naik hingga pada akhirnya naik pada perdagangan Jumat kemarin sekitar 10,51%. Salah satu sentimen pendorong laju IHSG di bulan Juli, Saudara, adalah laporan S&P Global Ratings yang tetap mempertahankan rating kredit Indonesia di kategori layak investasi dengan outlook stabil. Namun tampaknya bulan Juli yang ditutup positif masih dibayangi sentimen lain di depan mata. Kita lihat data selanjutnya. Nah, sentimen lainnya, apalagi kalau bukan rupiah yang tampaknya masih belum mau jauh-jauh dari level 18 ribuan. Data dari pasar spot yang dimuat dari situs Bloomberg ini menunjukkan terakhir pada perdagangan 31 Juli 2026 ini rupiah melemah di level 18.022 per dolar Amerika Serikat. Kita tarik lagi lebih jauh selama sebulan terakhir, ini di 1 Juli 2026 rupiah berada di 17.952 per dolar Amerika Serikat. Ini kalau kita lihat grafiknya memang naik turun begitu dan hingga akhirnya kembali ditutup di 18 ribuan pada akhir bulan Juli pada pekan lalu tentunya. Sementara data dari Gisdor Bank Indonesia, Saudara, rupiah ditutup di level 18.058 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Selama bulan Juli rupiah berada di rentang 17.900-an hingga 18 ribuan. Sedangkan di perbankan rupiah bahkan telah dijual di level 18.150 per dolar Amerika Serikat. Lalu secara global ada sentimen apa? Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini dia, Saudara, ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menabuh genderang perang dagang setelah Federal Register atau kantor berita resmi pemerintah Amerika Serikat mengumumkan tarif baru. Peluncuran tarif anyar ini bertepatan dengan berhentinya masa berlaku tarif umum 10% yang sempat diterapkan Trump tak lama setelah kekalahannya di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Besaran tarif baru Trump ini berkisar antara 10% hingga 12,5%. Kebijakan baru ini mencakup 60 negara mitra, mulai dari kawasan Eropa, Tiongkok hingga India yang merepresentasikan sekitar 99,4% dari total nilai impor Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia, Saudara? Ini kantor perwakilan dagang Amerika Serikat mengeluarkan usulan untuk sejumlah negara termasuk Indonesia dengan tarif tambahan sebesar 10% bersama negara lain seperti Kanada, Uni Eropa, Malaysia, Taiwan hingga Inggris. Sementara tarif tambahan sebesar 12,5% akan dikenakan kepada 45 negara lain yang jadi objek investigasi seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan. Kinerja boleh saja positif selama Juli, lalu bagaimana dengan arus asing keluar atau masuk? Kita lihat ke data berikutnya. Ya, arus asing mulai masuk pada bulan Juli dengan rincian ini terakhir pada 1 bulan terakhir itu ada di 2,69 triliun rupiah asing yang masuk ke pasar saham Indonesia. Namun kalau kita lihat sepekan terakhir kemarin memang ada banyak sekali sentimen, namun asing tetap masuk di angka yang lumayan fantastis di 5,99 triliun rupiah. Ini periode 27 hingga 31 Juli 2026. Namun yang perlu diwaspadai, Saudara, pada perdagangan hari Jumat lalu terpantau asing keluar sebesar 250 miliar rupiah. Yang perlu diperhatikan juga pada bulan Agustus ini adalah BEI yang telah melakukan rebalancing indeks penting. Kita lihat data.
Ya, salah satunya adalah BI melakukan evaluasi mayor di indeks Kompas 100 yang mulai berlaku efektif per hari ini 3 Agustus 2026 hingga 29 Januari 2027. Ada 9 saham yang dikeluarkan dari indeks Kompas 100, yaitu kita lihat ini yang bawah, ini saham yang keluar dari indeks Kompas 100 ada 9 saham. Ada Barito Renewables Energy atau BRAND, ada Bank BTPN Syariah atau BTPS, ada juga Dian Swastika Sentosa atau DSSA, ada MD Picture, Anda yang suka nonton film begitu di bioskop, ini ada MD Picture dengan film emitennya yang juga keluar dari Kompas 100, ada HM Sampurna atau HMSP, ada juga Indosmen Tunggal Prakarsa, ada juga MTEL atau Daya Mitra Telekomunikasi, ada juga industri jamu, ini Sido. Dan farmasi, ini Sido juga biasanya menjadi favorit dari retail begitu. Dan juga yang keluar yang terakhir ada TCPI. Kemudian sebagai gantinya BI memasukkan 9 saham baru, yaitu yang hijau-hijau ini merupakan saham yang masuk, yang efektif begitu masuk ke Kompas 100 di hari ini. Ada BFI Finance Indonesia, ada juga Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP, ada Bumi Resources Mineral atau BRMS, ada koin atau Indo Crypto, koin semesta yang juga naik daun, ada emas alias Merdeka Gold Resources, ada juga Gudang Garam alias GGRM, ada juga London Sumatera Indonesia, ada juga Sanu Harsla Mitra, ada RMK Energi yang terakhir atau RMKE kode emitennya. Lalu bagaimana dengan indeks lainnya? Kita ke data selanjutnya, saudara. Ini BI juga melakukan rebalancing terhadap indeks LQ45, IDX 80 dan juga IDX 30 yang berlaku per hari ini juga 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Kita lihat bahwa di sini dari 3 indeks ini ada saham masuk dan juga saham keluar. Saham keluar di indeks LQ45 ada SMGR, ada TOWR atau Tower, ada INTP. Sementara yang masuk di LQ45 ada Indi, ada NCKL, ada BFIN. Di indeks IDX 80 ada 2 emiten yang masuk dan juga keluar. Yang keluar ada PANI dan juga Sido. Dua-duanya merupakan saham favorit dari retail juga yang sering menjadi bahan perbincangan selama beberapa bulan terakhir. Bahkan dari tahun lalu begitu yang memang kenaikannya juga cukup tinggi. Sementara Sido ini terkenal dengan emiten yang rajin memberikan dividen. Kemudian yang masuk di IDX 80 ada LSIP dan juga NCKL. Sementara di IDX 30 hanya 1 emiten yang masuk dan juga keluar. Yang keluar ada PTBA yang sama seperti Sido. PTBA juga merupakan emiten yang rajin membagikan dividen yang lumayan tinggi bagi para pemegang sahamnya. Dan yang masuk ada saham Dewa di IDX 30. Ketiga indeks ini, saudara, merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung fundamental perusahaan yang baik. Dan saudara, pertanyaannya, apa pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan rebalancing sejumlah indeks penting sehingga ada saham yang masuk dan juga ada saham yang keluar? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami, saudara, di Kompas Bisnis. Saudara, Bursa Efek Indonesia melakukan rebalancing terhadap sejumlah indeks penting termasuk Kompas 100. Ada 9 saham keluar dan sebagai gantinya ada 9 saham yang masuk dan mulai efektif berlaku per hari ini Senin 3 Agustus 2026. Untuk mengetahui seperti apa proses dan pertimbangannya, Kompas Bisnis langsung tanya kepada Heidi Ruswitasari, PJS Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia. Bu Heidi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Yan, selamat pagi pemirsa Kompas semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Bu Heidi, ini kan pada rebalancing Kompas 100 terdapat 9 saham yang keluar dan juga masuk yang tadi juga sempat saya bahas. Alasan umum untuk emiten seperti kita katakan MTEL adalah kalah ranking, sementara fundamentalnya dinilai pasar sangat baik. Bisa dijelaskan, Bu, variabel teknis apakah yang paling dominan menggerus poin peringkat emiten-emiten berfundamental kuat ini? Oke, terima kasih Mas Yan.
Jadi mungkin saya perlu menjelaskan juga ya terkait dengan metodologi penghitungan dari konstituen indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi saat ini untuk menentukan ranking pemirsa sekalian diperlukan 4 aspek ya. Yang pertama itu ada tentu likuiditas nilai transaksi, kemudian ada kapitalisasi pasar free float, frekuensi transaksi, dan juga jumlah hari yang ditransaksikan. Dan semuanya itu diamati dalam rentang waktu 1 tahun. Mhm. Dan ketika keempat variabel tersebut dilakukan akumulasi di ranking gitu ya, maka dihitung secara menyeluruh sehingga apabila ada satu saham yang keluar, pasti itu akan dilihat rankingnya secara utuh gitu. Jadi kita tidak bisa melihat satu faktor dominan atau tidak, karena semuanya harus dilihat. Dan memang untuk time frame-nya itu sendiri memerlukan waktu 1 tahun. Kenapa? Karena memang kita butuh untuk menguji resistensi dari likuiditas satu saham itu bisa berada di indeks cukup lama gitu ya. Jadi kalau Mas Yan ketahui mungkin ada satu saham, ada lebih dari banyak saham yang sangat lama gitu ya stay di Mhm. dalam indeks tersebut, berarti memang secara time frame dia sudah teruji sekali tuh dari sisi likuiditas. Seperti itu. Oke, berarti ada time frame yang dilakukan tidak dalam waktu singkat begitu ya. Perlu waktu Betul. selama 1 tahun untuk melakukan hal-hal termasuk tadi yang jadi porsi penilaian, ada likuiditas, ada free float hingga aktivitas transaksi harian. Kemudian Bu Hedi, ini kan ada beberapa pertanyaan terkait dengan emiten-emiten yang juga masuk dan juga keluar. Kita lihat tadi ada keluarnya Brand dan ada juga DSSA dari Kompas 100 yang secara eksplisit dikaitkan dengan status High Shareholding Concentration alias HSC. Di mana kedua emiten ini juga terdampak dari terdepak dari MSCI Index. Lalu bagaimana mekanisme dan kriteria penetapan HSC ini diterapkan dalam proses rebalancing indeks utama? Dan apakah status HSC ini otomatis menjadi barrier mutlak bagi suatu emiten begitu untuk masuk berada di Kompas 100, Bu? Ya, betul Mas Yan. Jadi memang kriteria HSC ini menjadi salah satu syarat pengecualian ya dalam indeks-indeks utama yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena kami melihat memang indeks utama ini kan menjadi acuan bagi para pelaku pasar ya, terutama mungkin fund manager untuk dijadikan underlying aset mereka. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu memperhatikan exposure dan produk penggunaannya karena cukup banyak, sehingga harapannya saham-saham yang masuk ke dalam indeks-indeks tersebut tentu diisi oleh saham-saham yang memiliki likuiditas yang baik dan besar gitu ya. Hmm. Dalam hal ini memang saham-saham yang masuk ke dalam kategori HSC itu sudah dipastikan tidak akan menjadi calon anggota indeks seperti itu. Dan memang kalau kita lihat HSC ini bisa menjadi salah satu ukuran tambahan ya bagi investor juga dalam hal melihat ketersediaan likuiditas yang ada di pasar, sehingga investor bisa lebih mudah ketika ingin berinvestasi dan melihat posisi likuiditasnya itu seperti apa. Mhm. Tadi yang saya bacakan ada beberapa saham-saham yang menjadi kegemaran retail begitu Bu Hedi. Tapi selain retail juga rebalancing ini yang dilakukan serentak pada indeks-indeks utama seperti tadi ada selain Kompas 100 ada IDX 80, Q45, ada juga IDX 30. Kali ini kan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan analis dan juga manajer investasi. Selain retail seperti yang saya sebutkan, apakah ada kriteria atau penyesuaian bobot baru yang mulai diterapkan secara ketat oleh Bursa Efek Indonesia, khususnya terkait dengan ketentuan free float yang tadi sempat dibahas, juga ada nilai transaksi harian atau rasio likuiditas? Ya, jadi terkait dengan penyesuaian bobot baru, Mas Yan ya dan pemirsa Kompas. Jadi sejauh ini memang kami di bulan April yang lalu ya, di April 2026, memang kami baru saja melakukan penyesuaian kriteria indeks utama ini. Itu mengacu kepada pengumuman yang diterbitkan di bulan April. Jadi ada beberapa poin sebetulnya memang yang kami lakukan adjustment ya. Jadi kalau kita bisa bicara terkait dengan pemilihan saham itu tentu sebelum memilih 80 saham, 45 saham, 30 saham, kita harus dulu mendefine universe ya, semesta sahamnya. Jadi kolamnya kita tentukan dulu, kita mau ambil dari kolam yang mana nih. Nah, sebelum di April 2026 untuk masuk ke dalam indeks-indeks utama itu ya, kategorinya itu saham-saham tersebut harus sudah tercatat lebih dari 6 bulan, kemudian 150 saham berdasarkan nilai transaksi reguler tertinggi, kemudian memiliki batasan minimum free float yang ditetapkan BI, tidak pernah disuspend, dan juga memiliki rasio free float 10%. Nah, itu sebelum April. Nah, setelah April 2026, kami melakukan adjustment karena memang kami melihat dari Januari sampai dengan pertengahan tahun gitu ya, dinamika pasar itu sangat dinamis sekali, sehingga kami merasa perlu juga melakukan updating terkait dengan metodologi gitu ya.
Karena memang metodologi yang kami lakukan ini juga sudah kami lakukan diskusi dengan para beberapa pelaku untuk memastikan bahwa metodologi ini memang bisa dapat diterima. Nah, sehingga pada saat April 2026 ada sedikit penyesuaian di dalam kriteria universe saham ya atau kolam saham-saham tersebut. Di antaranya adalah batasan free float tentu karena memang kita agar inline ya dengan perubahan peraturan 1A di mana mungkin ada persyaratan free float yang dinaikkan sehingga untuk pemilihan indeks sendiri ini pun juga mengikuti peraturan free float yang ada di Bursa Efek Indonesia dan kita dalam penerapannya pun masih tetap memegang mengikuti timeline dari peraturan 1A. Jadi misal kalau saat ini kan minimum rasio free float 10% ya. Tapi nanti ketika itu sudah berlaku secara official sehingga peraturan untuk indeks pun kemungkinan juga besar akan naik gitu ya beriringan dengan implementasi peraturan 1A. Namun saat ini masih memang di dalam batas 10%. Kemudian tentu kriteria yang terbaru adalah tidak masuk ke dalam high shareholding concentration ya dalam hal ini HSC. Karena tadi ya untuk memastikan memang ketersediaan likuiditas di saham-saham tersebut tuh ada gitu. Kemudian juga dari sisi suspensi kalau sebelumnya harus ditransaksikan secara penuh, kalau sekarang paling tidak 1 hari itu boleh tidak ditransaksikan dalam 6 bulan terakhir. Nah itu kira-kira kriteria yang terbaru. Jadi memang kalau ditanya apakah ada penyesuaian bobot baru saat ini memang untuk terkait dengan metodologi masih mengacu kepada kepada pengumuman metodologi perubahan di April 2026 yang lalu. Seperti itu Mas Yan. Seperti yang Anda sebutkan tadi Bu Hedi, setiap indeks itu merupakan kolam-kolam yang berbeda begitu. Apakah kalau kita bisa bagikan satu persatu antara Kompas 100, LQ45, ada juga IDX 80 dan juga 30, apakah dari masing-masing indeks ini itu pertimbangannya sama atau berbeda-beda? Ya, betul. Jadi untuk pertimbangan tadi ya, pertama kita akan cari 150, kemudian kita cari 80 dari 150, kemudian dari 80 itu kita cari lagi 45. Jadi pertimbangan sama ya, tapi memang kita akan akan mengerucutkan jumlahnya semakin sedikit dan kategori sebenarnya masih sama, masih inline. Jadi yang berbeda sebenarnya hanya di sisi jumlah sih. Seperti itu. Ada juga dari sisi pelaku industri Bu Hedi, khususnya pengelola reksadana indeks dan juga ETF. Ini butuh kepastian agar tidak kena tracking error yang lebar. Ini sejauh mana Bursa Efek Indonesia bisa meningkatkan transparansi breakdown matrix penilaian rebalancing dalam hal ini? Oke, jadi untuk terkait dengan transparansi ya Mas ya, mungkin saya mau menyampaikan sedikit dulu. Jadi mungkin pemirsa dan juga para investor gitu ya, jika ingin tahu informasi terkait dengan bagaimana indeks itu dihitung, kemudian metodologinya, universe-nya dan lain sebagainya. Sebenarnya kami melakukan publikasi ya di website kami. Jadi memang ada beberapa dokumen yang memang kami upload di website terkait dengan panduan indeks gitu ya. Ada detail di situ. Kemudian juga terkait dengan fact sheet indeks kami terbitkan setiap bulannya. Jadi Bapak Ibu pemirsa, para investor juga bisa memantau melihat kira-kira pergerakannya seperti apa dibandingkan dengan beberapa indeks yang lain gitu ya. Kemudian dipakai produk apa, kemudian metodologinya seperti apa, historisnya seperti apa, itu setiap bulan kami lakukan updating. Jadi informasi itu bisa diakses oleh publik kapan saja gitu ya. Nah kemudian juga setiap kali ada penyesuaian kriteria itu pun pasti akan kami umumkan dan kami lakukan press release. Jadi tidak ada yang memang tidak kami informasikan ke publik ya, karena itu memang menjadi salah satu syarat untuk transparansi ke publik. Dan ini juga kami harap memang pelaku pasar, kemudian juga investor sebisa mungkin sudah mulai mengantisipasi gitu ya. Artinya ketika proses rebalancing itu akan berjalan, sudah harus rajin-rajin gitu mengakses website bursa dan melihat informasi di dalamnya gitu. Nah, pertanyaannya untuk breakdown matriks penilaian sendiri, Mas Yan, jadi untuk matriks penilaian sebenarnya memang kan kita tidak bisa disclose secara full gitu ya, karena memang di global index provider lainnya pun mereka memiliki kebijakan yang kurang lebih sama lah. Jadi ada aspek-aspek yang memang bisa di-disclose gitu ya, bisa diketahui oleh publik, dan memang ada aspek-aspek perhitungan yang memang hanya terbatas untuk perhitungan di internal kami. Namun kami juga balik lagi ya, artinya membuka diskusi apabila misalnya di kemudian hari ada masukan dari pelaku
yang ingin memberikan masukan untuk perubahan metodologi ke arah yang lebih baik, kami sangat terbuka sekali, Mas Yan. Oke, soal transparansi ini sebetulnya sangat mudah begitu ya, bisa diakses langsung di situsnya IDX, di mana ada panduan indeks di sana yang terus diupdate sehingga masyarakat juga investor bisa langsung mengaksesnya secara mudah. Terkait hal lainnya, ini Bu Hedi, soal pencoretan saham-saham berkapitalisasi besar atau bervolume tinggi dari indeks acuan, ini kerap memicu tekanan jual yang cukup signifikan di pasar reguler. Bagaimana kemudian Bursa Efek Indonesia memantau naik turunnya atau volatilitas abnormal menjelang tanggal efektif dan apa masukan BI untuk korporasi emiten ini agar saham mereka tetap resilient dan memenuhi standar kriteria indeks acuan? Oke, terima kasih Mas Yan. Jadi untuk pemantauan volatilitas abnormal menjelang tanggal efektif itu memang sebenarnya di indeks manapun ya itu sangat common. Artinya memang detik-detik terakhir menjelang efektif itu biasanya volatilitasnya cukup besar gitu ya, karena mungkin itu adalah masa akhir dari pelaku untuk melakukan adjustment ya di sisi portofolio mereka. Dan itu rasanya mungkin satu hal yang wajar dan memang itu sudah biasa terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah masukan untuk perusahaan tercatat sendiri ya dalam hal ini saham-saham tersebut agar tetap resilient dan memenuhi standar kriteria indeks. Jadi memang perlu saya sampaikan juga di dokumen publik yang kami publish di website kami ya, kami juga menyampaikan di situ selain faktor likuiditas sebetulnya memang ada dua faktor penting ya yang memang menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita bicara likuiditas in terms of liquidity, tentu perusahaan tercatat tidak bisa mengontrol secara penuh ya, karena itu pure market mechanism. Tapi ada dua aspek sebetulnya yang memang menjadi kontrol atau bisa dibilang area gitu ya yang bisa dikelola oleh perusahaan tercatat dalam ini saham-saham yang masuk ke dalam indeks. Jadi ada selain likuiditas ada dua faktor ya, ada faktor fundamental dan juga ada compliance, kepatuhan dalam hal ini. Jadi memang selain kita lihat secara likuiditas saham tersebut bagus, besar, kemudian liquid, aktif gitu ya. Tapi kita cek juga apakah level compliance-nya itu baik atau tidak gitu ya. Apakah ada keterlambatan laporan keuangan, kemudian juga ada ada pelanggaran yang dilakukan dan juga dari sisi fundamental karena kami juga ingin memastikan bahwa selain liquid kondisi atau saham-saham yang ada di dalam indeks itu secara fundamental dan compliance at least memenuhi standar yang seharusnya seperti itu. Oke, ada hal-hal yang bisa digarisbawahi dari perbincangan kita pagi ini, Bu Hedi, terkait dengan bagaimana emiten ini bisa memenuhi standar kriteria indeks acuan. Ada dua hal penting tadi yang disampaikan oleh Bu Hedi, yaitu aspek kontrol, di mana ada dua hal, yaitu fundamental dan juga kepatuhan yang patut juga diperhatikan oleh emiten dan juga korporasi apabila memang bisa dapat ataupun masih dapat memenuhi standar kriteria indeks acuan. Terima kasih Hedi Ruswita Sari, PJS Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Yan, sehat selalu.